Selamat siang, kembali lagi bersama saya Santa Maria Pangaribuan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ruang lingkup penelitian keperawatan. Jenis penelitian meliputi kuantitatif, kualitatif, case report, studi kasus, dan literatur review. Sebelum kita masuk kepada jenis penelitian, kita perlu memahami apa saja ruang lingkup penelitian keperawatan. Secara umum, ada 6 ruang lingkup penelitian keperawatan. Yang pertama, promosi kesehatan. Yang kedua, proses keperawatan dan keputusan di lapangan ataupun klinik. Yang ketiga, kelompok resiko tinggi. Yang keempat, deskripsi keadaan keperawatan yang holistik. Yang kelima, kelompok khusus. Dan yang keenam, compliance atau kepatuhan terhadap pengobatan. Mari kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan dalam lingkup penelitian keperawatan? Artinya, penelitian ini biasanya mengidentifikasi karakteristik individu ataupun situasi yang berhubungan dengan peningkatan perilaku individu terhadap kesehatan. Bidang promosi kesehatan ini biasanya meliputi pendidikan kesehatan baik kepada individu, keluarga, ataupun masyarakat. Yang kedua, bidang ini mengupayakan peningkatan daya tahan tubuh agar dapat mencegah terjadinya penyakit seperti makanan sehat. Dalam promosi kesehatan, bidang penelitian ini juga meliputi bagaimana memberikan asupan dan motivasi untuk hidup sehat dan juga untuk upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya suatu penyakit seperti penularan HIV. Ruang lingkup yang kedua yaitu proses keperawatan dan keputusan di lapangan ataupun klinik. Fokus penelitian dalam bidang ini biasanya mengkaji salah satu tahap dalam proses keperawatan, mulai dari pengkajian sampai evaluasi, dengan alasan yang spesifik yang berhubungan dengan klinik, masalah di klinik, dan biasanya menekankan pada karakteristik atau penyebab yang berhubungan dengan beberapa diagnosa keperawatan, efektivitas intervensi keperawatan pada klien dengan masalah tertentu. Ruang lingkup yang ketiga yaitu kelompok resiko tinggi. Biasanya, perawat peneliti tertarik untuk mengidentifikasi sekelompok orang yang mempunyai resiko tinggi dalam masalah kesehatan, serta penyusunan strategi ataupun intervensi untuk mengurangi faktor resiko tersebut. Ruang lingkup yang keempat yaitu deskripsi keadaan keperawatan yang holistik. Fenomena praktek di lapangan klinik sesuai dengan filosofi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan harus menekankan pada 3 unsur holistik, yaitu harus menekankan pada 3 unsur holistik, humanistik, dan caring, termasuk bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual. Contoh fenomena tentang parenting, manajemen gaya hidup pada pasien yang mengalami sakit kronis, keterlibatan ayah pada kehamilan, perilaku staf perawat terhadap etika pengambilan keputusan, pengalaman keluarga pada klien yang gagal melakukan treatment suicide. Kemudian ruang lingkup yang berikutnya yaitu kelompok khusus, di mana bidang ini mencakup identifikasi kepercayaan suatu adat yang mempengaruhi etnik suatu grup, termasuk ketersediaan fasilitas klinik, misalnya pada lansia, persepsi orang secara adaptasi berbeda dengan tenaga kesehatan. Contoh kelompok PSK yang jumlahnya banyak tapi tidak terdeteksi dengan baik, ini termasuk dalam kelompok khusus. Yang berikutnya compliance atau kepatuhan terhadap program pengobatan. Biasanya bidang ini bertujuan untuk memahami
seberapa jauh pola coping, interaksi keluarga, motivasi, dan keadaan individu yang dilihat dari umur, jenis kelamin, dan pendidikan, apakah ada hubungannya dengan kepatuhan diet, pengobatan, dan program latihan. Selain itu, ada beberapa lingkup keperawatan dalam penelitian. Yang pertama itu preklinik. Biasanya ini meliputi keperawatan dasar, dasar keperawatan, administrasi dan manajemen keperawatan dan kesehatan, pendidikan keperawatan, dan teori-teori yang terkait dengan kedokteran, farmasi, kesehatan masyarakat, keperawatan, psikologi, dan juga sosial. Kemudian ada ruang lingkup pada klinik, termasuk di dalamnya keperawatan reproduksi atau maternal, keperawatan pediatrik atau keperawatan anak, keperawatan medikal bedah, keperawatan psikiatrik atau keperawatan jiwa. Ruang lingkup penelitian keperawatan yang lainnya yaitu ada bidang komunitas. Bidang komunitas ini terbagi dalam beberapa fokus bidang penelitian seperti keperawatan keluarga, keperawatan komunitas, keperawatan gerontik dan kelompok khusus, dan keperawatan kesehatan mitra dan juga kesehatan kerja. Ada beberapa peran perawat dalam riset atau penelitian. Yang pertama, seorang perawat harus menyadari nilai dan relevansi keperawatan. Yang kedua, perawat harus mampu mengidentifikasi area masalah penelitian keperawatan. Dan yang ketiga, perawat harus membantu pelaksanaan pengumpulan data dalam riset keperawatan. Dan yang keempat, perawat harus mampu menerapkan hasil penemuan penelitian dalam praktek klinik keperawatan. Nah, kita bisa lihat secara singkat ya, kegiatan penelitian keperawatan. Nah, secara umum kegiatan penelitian keperawatan itu dimulai dengan perencanaan penelitian. Yang kedua, proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, dilakukan analisa data, kemudian menyajikan data yang sudah dianalisa, kemudian menginterpretasikan data, dan melakukan publikasi ilmiah. Kegiatan penelitian berupa perencanaan penelitian termasuk merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Tanpa adanya masalah tidak akan terjadi yang namanya penelitian. Karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah biasanya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, dalam melakukan perencanaan penelitian, kita perlu mengajukan yang namanya hipotesis. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mengemukakan jawaban sementara atau yang bersifat dugaan atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Hipotesis penelitian dapat diperoleh dengan mengkaji berbagai teori melalui tinjauan pustaka ataupun kajian pustaka. Kemudian kita masuk ke verifikasi data. Ini termasuk dalam proses menganalisa data untuk menguji kebenaran hipotesis. Data empiris yang diperlukan adalah data yang digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam hal ini, seorang peneliti harus menentukan jenis data, dari mana data diperoleh, serta bagaimana memperoleh data. Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan cara-cara tertentu dan yang memenuhi syarat sebagai bahan untuk menguji hipotesa akan disajikan. Menarik kesimpulan, dalam penelitian tentu kita akan menentukan jawaban-jawaban definitif atas setiap pertanyaan yang diajukan. Kita bisa menerima atau menolak hipotesis. Hasil uji hipotesis inilah yang nantinya menjadi temuan penelitian atau hasil penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk proporsi atau pernyataan yang teruji kebenarannya.
kita masuk kepada jenis penelitian keperawatan. Kita sudah memahami ruang lingkup dalam penelitian keperawatan. Kita sudah memahami peran kita sebagai perawat. Kita juga sudah melihat area-area penelitian dalam keperawatan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis penelitian keperawatan. Berdasarkan pendekatan yang mendasarinya, secara garis besar, jenis penelitian dapat dibedakan dalam dua macam penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kedua pendekatan ini tentu memiliki tujuan, karakteristik, prosedur, dan asumsi yang berbeda. Namun, tidak menjadi masalah di mana keunggulan atau kelemahan setiap jenis penelitian, tetapi sejauh mana peneliti mampu bersikap responsif dengan mengembangkan desain yang tepat untuk penelitiannya. Kita masuk kepada penelitian kuantitatif. Secara sederhana, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai hasil pengumpulan data variabel yang berbentuk nilai, menggunakan alat ukur, dan memiliki satuan serta dapat diringkas menjadi sederhana. Contohnya jumlah nadi, jumlah pernapasan, tekanan darah, dan kadar gula darah. Yang berikutnya, penelitian kualitatif. Secara sederhana, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai hasil pengumpulan data yang berbentuk informasi suatu fenomena atau keadaan, di mana variabel tidak memiliki satuan dan disusun berdasarkan logika berpikir. Kita bisa lihat perbedaan ataupun karakteristik antara riset kuantitatif dan riset kualitatif. Yang pertama, jika kita lihat dari karakteristik data variabel, biasanya data kuantitatif itu berbentuk nilai, angka, ataupun satuan. Sedangkan penelitian kualitatif biasanya berbentuk fenomena maupun informasi. Dari tujuannya, penelitian kuantitatif biasanya menunjukkan hubungan antar variabel, menunjukkan dua atau lebih variabel dalam sebuah penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif tujuannya berfokus bagaimana memperoleh pemahaman tentang topik penelitian yang diangkat. Yang ketiga, teknik penelitian. Jika dilihat dari karakteristik teknik penelitian, penelitian kuantitatif itu berfokus kepada metode survei ataupun eksperimen. Sedangkan penelitian kualitatif, teknik penelitiannya biasanya menggunakan wawancara terbuka atau dengan pengamatan. Dari karakteristik instrumen penelitian, biasanya penelitian kuantitatif itu berupa teks, angket, wawancara, ataupun skala. Sedangkan penelitian kualitatif biasanya instrumen penelitian yang digunakan berupa buku catatan ataupun recording untuk merekam hasil penelitian atau hasil wawancara. Yang kelima, dari data, penelitian kuantitatif biasanya berbentuk kuantitatif, angka ya, nilai ataupun satuan. Sedangkan data kualitatif itu biasanya berbentuk deskriptif, ucapan responden, dokumen, dan juga catatan lapangan. Perbedaan yang selanjutnya dari karakteristik sampel. Biasanya penelitian kuantitatif itu sampel atau responden dalam penelitian biasanya besar. Representatif artinya bisa mewakili keseluruhan populasi dan sedapat mungkin dilakukan pemilihan sampel dengan cara random. Sedangkan penelitian kualitatif biasanya sampel dalam penelitian sangatlah kecil dan tidak representatif. Kita lihat dari karakteristik analisa. Biasanya penelitian kuantitatif pada tahap akhir setelah pengumpulan data selesai dilakukan
pengujian atau analisa menggunakan statistika. Sedangkan penelitian kualitatif sejak awal sampai akhir proses penelitian dengan cara mencari pola, model, ataupun tema tanpa melakukan pengujian statistik. Dari karakteristik kesimpulan, penelitian kuantitatif biasanya berbentuk uji statistika, sedangkan penelitian kualitatif berfokus kepada logika berpikir ataupun hasil dari ucapan responden atau hasil dari sebuah pengamatan. Isi dari kesimpulan biasanya kuantitatif itu berupa angka-angka, sedangkan kualitatif itu berupa kalimat. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan riset kuantitatif dan riset kualitatif, atau penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kita bisa lihat dari PowerPoint ini, bahwa riset kuantitatif itu terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah, judul penelitian. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, kerangka konseptual. Yang keempat, hipotesis riset. Yang kelima, klasifikasi dan definisi operasional variabel. Yang keenam, rancangan riset. Yang ketujuh, penentuan sampel. Sampai langkah ketujuh, kita bisa lihat pada riset kualitatif, di mana letak perbedaannya. Riset kualitatif tahapannya yang pertama sama dengan kuantitatif, identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah, dan judul penelitian. Langkah yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang berikutnya identifikasi variabel. Di sini sudah berbeda dengan riset kuantitatif pada tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, informan atau subjek penelitian. Yang kelima, proses pengumpulan data. Yang keenam, analisa data. Yang ketujuh, interpretasi hasil atau pembahasan. Riset kuantitatif pada tahap yang ke-8 itu melakukan pengumpulan data. Tahap yang ke-9 melakukan analisa data. Tahap yang ke-10 melakukan interpretasi hasil, dan yang ke-11 melakukan kesimpulan atau membuat kesimpulan. Sedangkan riset kualitatif pada tahap yang ke-8 sudah membuat kesimpulan. Dari tabel ini terlihat jelas perbedaan jumlah tahapan yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kuantitatif memiliki 11 tahapan, sedangkan pada penelitian kualitatif memiliki 8 tahapan. Perbedaan jumlah tahapan ini bukan berarti semakin sedikit tahapan yang dilakukan, semakin mudah kegiatan atau penelitian yang dilakukan. Ada beberapa peneliti mengungkapkan bahwa pembuatan proposal riset kuantitatif lebih sulit penyusunannya, tetapi lebih mudah pada saat pelaksanaan penelitian dan analisanya. Sedangkan pembuatan proposal riset kualitatif lebih mudah penyusunannya, tetapi lebih sulit dalam pelaksanaan dan analisanya. Tentu kita sebagai perawat yang hendak melakukan penelitian, pada saat memilih jenis penelitian perlu mempertimbangkan dan mengukur kemampuan dan ketersediaan tenaga, waktu, dan biaya yang kita miliki. Kita masuk ke jenis penelitian yang lain, yaitu case report atau laporan kasus. Mungkin teman-teman pada saat bekerja di rumah sakit, atau teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya di klinik ataupun di fasilitas kesehatan lainnya, case report atau laporan kasus menjadi salah satu jenis penelitian yang sering kita lakukan. Seperti yang kita ketahui, case report atau laporan kasus merupakan studi kasus
yang bertujuan untuk mendeskripsikan manifestasi klinis, tanda dan gejala, perjalanan klinis, dan prognosis sebuah kasus. Case report biasanya mendeskripsikan cara klinis mendiagnosa dan memberi terapi pada kasus tertentu dan hasil klinis yang diperoleh. Pada penelitian case report biasanya tidak terdapat kasus pembanding. Hasil klinis yang diperoleh hanya mencerminkan variasi biologis yang lebar dari sebuah kasus, sehingga laporan kasus atau case report kurang andal atau reliable untuk memberikan bukti empiris tentang gambaran klinis sebuah penyakit. Lalu apa kegunaan penelitian case report? Yang pertama, dapat sebagai petunjuk dalam mengidentifikasi suatu penyakit, khususnya ketika kita berada di area klinik. Yang kedua, dapat memberikan formulasi suatu hipotesa. Namun case report ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk menilai hipotesis karena tidak ada kelompok pembanding, karena hanya berfokus pada satu penyakit atau satu kasus. Yang kedua, hanya terdiri dari satu kasus dan tidak ada kelompok pembanding, sehingga tidak dapat melakukan pengujian terhadap suatu hubungan asosiasi secara statistik. Kita masuk kepada jenis penelitian berikutnya, yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah, yaitu termasuk dalam penelitian deskriptif yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang suatu peristiwa. Contoh studi kasus yaitu kelompok penyakit kusta di rumah sakit. Studi kasus adalah suatu pendekatan yang mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada intinya, studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apakah hasilnya. Lebih lanjut, Ari Kunto dalam bukunya tentang penelitian mengemukakan bahwa studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme atau individu, lembaga, atau gejala tertentu dengan subjek yang lebih sempit. Biasanya peristiwa yang dipilih dalam studi kasus adalah kasus yang aktual atau real life events yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Yang dimaksud kasus aktual di sini adalah kejadian ataupun peristiwa, bisa sangat sederhana ataupun kompleks. Peneliti biasanya memilih hanya satu topik saja yang benar-benar spesifik. Biasanya peristiwanya tergolong unik. Ada 3 macam tipe studi kasus, yaitu yang pertama, studi kasus intrinsik, studi kasus instrumental, dan studi kasus kolektif. Yang pertama, studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Biasanya jenis studi ini dipelajari secara mendalam karena mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari dari kasus itu sendiri, atau dapat dikatakan mengandung minat intrinsik atau intrinsic interest. Yang kedua, studi kasus instrumental atau instrumental case study. Biasanya kasus ini dipelajari secara mendalam karena hasilnya akan dipergunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan teori yang telah ada atau menyusun teori yang baru. Hal ini dapat dikatakan studi kasus instrumental, minat untuk mempelajari berada di luar kasusnya, atau minat eksternal
external interest. Berikutnya, studi kasus kolektif. Studi kasus kolektif ini biasanya kasus dipelajari secara mendalam yang terdiri dari beberapa kelompok kasus, walaupun masing-masing kasus individu dalam kelompok itu dipelajari dengan maksud untuk mendapatkan karakteristik umum karena setiap kasus mempunyai ciri tersendiri yang bervariasi. Bagaimana langkah untuk melakukan studi kasus? Ada beberapa langkah untuk melakukan studi kasus. Yang pertama, pemilihan kasus. Ketika kita melakukan pemilihan kasus, hendaknya seorang peneliti itu memahami secara jelas tujuan atau purposive dari penelitiannya, bukan secara rambang. Kasus biasanya dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, ataupun masyarakat atau unit sosial. Ukuran dan kompleksitas objek studi kasus haruslah masuk akal, sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua, langkah yang berikutnya adalah pengumpulan data. Pada pengumpulan data, biasanya penelitian kasus dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan analisis terhadap dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. Langkah yang berikutnya adalah melakukan analisa data. Setelah data terkumpul, peneliti mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasikan data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum pada data. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori, atau dimasukkan dalam tipologi. Analisa data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu melakukan pengumpulan data, dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dan lapangan. Yang berikutnya, perbaikan. Meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan atau reinforcement supaya kategori yang ditemukan di dalam data dapat lebih disempurnakan. Pengumpulan data baru harus kembali ke lapangan dan barangkali harus membuat kategori baru dan tidak bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah ada, sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan. Langkah yang terakhir adalah penulisan laporan. Setelah kita menemukan data, menganalisa data, selanjutnya adalah menulis laporan yang harus ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami secara menyeluruh informasi penting. Laporan studi kasus diharapkan dapat membawa pembaca ke dalam situasi kasus kehidupan seseorang atau kelompok. Kita lihat apa sih keistimewaan dari studi kasus. Studi kasus memiliki manfaat dan keistimewaan tertentu. Yang pertama, studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yaitu menyajikan pandangan subjek yang diteliti. Studi kasus dapat menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari atau everyday real life. Yang ketiga, studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan subjek atau informan. Studi kasus memungkinkan para pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya, tetapi juga keterpercayaan. Studi kasus ini dapat memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penelitian atas dasar transferabilitas. Yang keenam, studi kasus terbuka bagi
penilaian atas konteks yang turut berperan bagi fenomena dalam konteks atau kasus tersebut. Kita masuk kepada kekuatan dan kelemahan studi kasus. Yang pertama, ada beberapa kelebihan studi kasus. Yang pertama, analisa intensif yang dilewatkan tidak dilakukan oleh metode lain. Artinya metode lain tidak ada yang melakukan analisis secara intensif seperti studi kasus. Yang kedua, studi kasus ini dapat menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus secara khusus. Dengan studi kasus, dapat dengan tepat mengeksplorasi fenomena yang belum secara detail diteliti. Dan sering sekali, studi kasus ini menghasilkan kesadaran pengetahuan baru. Studi kasus juga dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam menghasilkan hipotesis yang diuji lebih ketat, rinci, dan teliti, sehingga penelitian ini dapat memberikan sumber informasi deskriptif yang baik dan dapat digunakan sebagai bukti untuk pengembangan sebuah teori atau menyanggah teori. Kita masuk kepada kelemahan dari penelitian studi kasus. Ada beberapa kelemahan dari penelitian studi kasus. Yang pertama, penelitian studi kasus sering sekali dipandang kurang ilmiah atau pseudo-scientific. Hal ini dikarenakan pengukuran studi kasus lebih bersifat subjektif atau tidak dapat digeneralisir. Kemudian, pada analisa data studi kasus lebih bersifat subjektif dalam interpretasi data, sehingga mengerjakan jenis penelitian studi kasus relatif lebih sulit dibandingkan penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, karena skup dari penelitian studi kasus baik isu maupun jumlah target sangatlah kecil, kemampuan generalisasi dari temuan pada kasus ini tergolong rendah. Yang berikutnya, karena lebih bersifat deskriptif, penelitian jenis studi kasus dianggap kurang memberi sumbangan pada persoalan-persoalan dalam mengatasi masalah keperawatan. Biaya penyelenggaraan dari studi kasus relatif mahal karena mengkaji kedalaman informasi, maka memerlukan waktu dan pikiran yang lebih banyak dengan skala yang besar dan hanya melingkupi data yang terbatas. Oleh sebab itu, sebagian orang menganggap bahwa studi kasus ini lebih mahal dari penelitian-penelitian kuantitatif. Selanjutnya, kita masuk kepada jenis penelitian literatur review. Apakah itu literatur review? Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh sebagai acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review biasanya diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Literatur review biasanya berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran tentang beberapa sumber pustaka, dapat berupa sumber pustaka primer, sekunder, ataupun preliminar, tentang topik yang akan dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Literatur review merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti tesis, disertasi, proceeding, ataupun yang relevan pada isu tertentu atau teori yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general, atau sering disebut dengan general problem. Kita masuk kepada tujuan dari literatur review. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Teori yang didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti dapat memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Literatur review membantu seorang peneliti untuk pencarian tujuan
serta membantu menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Dalam menguraikan penelitian, perlu dijelaskan mengenai peubah atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling, teknik pengumpulan data, analisa data, dan cara penafsiran. Tujuannya agar orang lain dapat melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Sehingga tujuan akhir dalam literatur review adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh peneliti lain sebelumnya. Ada 3 aspek utama dalam melakukan literatur review. Yang pertama, survei artikel yang terkait dengan isu haruslah yang kita minati. Jika kita tertarik dengan penelitian tentang depresi dan juga kualitas hidup, tentu kita akan mencari atau mensurvei artikel-artikel, buku-buku, atau sumber-sumber terkait dengan depresi dan juga kualitas hidup. Yang kedua, berikan evaluasi atau ringkas gambaran-gambaran yang ada. Pada saat kita melakukan literatur review, ketika kita sudah mencari sumber informasi, sumber buku, ataupun jurnal atau artikel-artikel sebelumnya, kita perlu melakukan evaluasi dan membuat ringkasan dari artikel-artikel yang sudah kita temukan. Minimal kita sudah harus mengetahui apa yang menjadi topik dalam penelitian, siapa yang menjadi penulisnya, tahun berapa artikel atau penelitian tersebut dilakukan, bagaimana metode penelitian yang digunakan, sampling dalam penelitian, analisa data yang digunakan, dan hasil atau kesimpulan dari penelitian tersebut. Yang ketiga, literatur review berkaitan dengan isu atau publikasi terbaru, sehingga publikasi lama tidak digunakan, kurang disarankan pada saat kita melakukan literatur review, supaya kita lebih mendapatkan gambaran yang jelas dengan publikasi atau isu-isu yang terbaru. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Tentu saja karena literatur review membantu peneliti dalam menggambarkan hubungan antara satu penelitian dengan penelitian lain yang terkait dengan point of interest seorang peneliti. Dengan literatur review, kita dapat menginterpretasikan dan mencari gap ataupun kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan literatur review juga membantu kita untuk mendapatkan dasar dalam melakukan penelitian berikutnya. Dengan literatur review kita dapat melihat pertentangan ataupun perbedaan ataupun kontras dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ada beberapa elemen dalam literatur review. Yang pertama, menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. Yang kedua, dalam literatur review terdapat kategori ataupun hal yang penting, hal yang relatif dan alternatif yang dapat mendukung teori yang kita ambil. Literatur review dapat menjelaskan bagaimana kesamaan ataupun perbedaan atau variasi dari penelitian sebelumnya. Literatur review membantu kita dalam membuat kesimpulan, dalam memberikan masukan, argumen, atau mengembangkan area penelitian yang kita minati. Ada beberapa langkah dalam melakukan literatur review. Yang pertama, formulasi permasalahan. Seorang peneliti harus mampu memilih topik yang sesuai dengan isu dan interest dari si peneliti. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Langkah yang kedua, cari literatur. Temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini sangat membantu seorang peneliti untuk mendapatkan gambaran ataupun overview dari sebuah topik penelitian. Sumber penelitian sangat membantu kita bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji.
Sumber-sumber akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu. Langkah yang ketiga, evaluasi data. Peneliti harus mampu melihat apa saja kontribusi terhadap topik yang dibahas dari setiap literatur yang dicari. Cari dan temukan sumber data yang tepat, yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian kita. Data yang dicari bisa berupa data kualitatif, kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Langkah yang terakhir adalah bagaimana kita dapat menganalisa dan menginterpretasikan literatur yang kita dapatkan dan membuatnya menjadi suatu literatur review yang baik. Ada langkah-langkah yang lebih sederhana dalam melakukan literatur review. Langkah yang pertama adalah membaca tulisan-tulisan ilmiah terkait. Di sini dapat dilakukan dengan 2 tahap. Tahap yang pertama, perhatikan struktur teks dalam artikel atau buku yang dicari atau sumber yang kita temukan. Kita harus melihat pada tahap pertama ini daftar isi, abstrak, heading, subheading, untuk melihat apakah artikel sumber yang kita dapatkan tersebut sesuai dengan tujuan kita. Tahap yang kedua, jika teks terlihat sesuai untuk tujuan, maka berusahalah untuk membaca lebih detail atau mencari penelitian tertentu yang akan mendukung literatur review. Dengan kita membaca lebih detail sebuah sumber atau artikel, ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi materi yang sesuai dengan membaca secara luas dan memperoleh pengertian umum mengenai literatur yang ada di bidang yang kita minati. Langkah yang kedua, lakukan evaluasi semua tulisan ilmiah yang dibaca. Setelah kita menemukan sumber-sumber ilmiah ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkualitas, baik itu dari jurnal elektronik ataupun database, perlu melakukan evaluasi terhadap setiap sumber yang kita temukan. Pastikan bahwa sumber yang kita cari qualified dan pastikan dari mana asal dan sumber penelitian tersebut. Hal-hal yang perlu kita perhatikan saat mengevaluasi tulisan ilmiah adalah yang pertama, akurasi. Pastikan apakah literatur ini akurat dengan cara mengecek apakah penelitian tersebut sama diacu di sumber lain atau apakah sumber ini tidak konsisten dengan sumber lain. Dan pastikan literatur ini berasal dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, objektivitas. Seorang peneliti harus memperhatikan objektivitas dalam mengevaluasi tulisan ilmiah. Apakah ada bukti bias dalam artikel? Misalnya, apakah peneliti percaya dari riset pabrik rokok yang menyatakan bahwa rokok tidak membahayakan kesehatan? Misalnya, apakah statistik sesuai dengan publikasi lain yang sudah terbit? Kemudian perlu mengetahui apakah metode rancangan penelitian yang digunakan. Apa dasar memilih metode penelitian tersebut? Bagaimana data yang dibuat, apakah benar atau tidak? Apakah data pendukung tersedia atau tidak? Yang ketiga, kita perlu memperhatikan kemutahiran. Artinya, seorang peneliti harus memastikan kapan tanggal publikasi sumber-sumber artikel ataupun buku yang dicari. Yang kedua, pastikan apakah informasi tersebut adalah informasi terbaru dan atau justru menimbulkan keraguan terhadap temuan yang sudah ada. Yang keempat, cakupan. Artinya, informasi dari literatur yang tersedia harus lengkap dan mencakup bidang ilmu yang diteliti oleh seorang peneliti. Pastikan apakah ada penelitian lebih lanjut yang tidak disebut atau secara sengaja dihilangkan dari penemuan.
Langkah yang ketiga adalah buat ringkasan publikasi-publikasi tersebut atau buatlah catatan saat membaca literatur. Kita bisa mulai dengan pertanyaan, apakah poin atau teori atau masalah utama yang diangkat dalam artikel atau buku tersebut. Yang kedua, rangkum poin utama yang diajukan oleh penulis ataupun pengarang. Yang ketiga, catat secara detail kuotasi atau halaman reference yang Anda anggap mungkin berguna dalam literatur review yang akan Anda buat. Yang keempat, pastikan peneliti memiliki semua informasi seperti pengarang, tanggal dan tahun, judul buku, sumber, penerbit buku atau jurnal, halaman, tujuan penelitian, hipotesis, metode penelitian, material, desain eksperimen, dan hasil atau data. Kemudian, peneliti harus mencatat bagaimana penulis atau pengarang menggunakan materi asal. Jika kita meniru langsung kata-kata dari peneliti atau pengarang secara langsung, pastikan kita menggunakan tanda petik dan menyebutkan halamannya. Kemudian, kita harus berusaha untuk bertanya atau membuat ringkasan dengan bertanya apa kesimpulan yang dibuat oleh peneliti atau pengarang dari buku atau artikel tersebut. Kemudian poin apa yang mendukung kesimpulan. Dan tulis juga pendapat dari peneliti tentang artikel atau buku tersebut. Hal ini sangat memudahkan kita untuk melihat kembali dan membuat sebuah literatur secara sistematis. Jadi ini beberapa pertanyaan yang dapat kita berikan, kita susun ketika kita sedang mencari literatur review. Dengan semua poin pertanyaan saat mengevaluasi literatur review, ini sangat menolong kita membuat ringkasan dari banyak sumber yang sudah kita dapatkan. Contoh, jika teman-teman memiliki 40 artikel ataupun 20 sumber buku, dengan semua pertanyaan ini sangat membantu kita meringkas setiap sumber yang kita temukan. Langkah yang terakhir adalah gabungkan semua ringkasan yang telah kita buat menjadi sebuah cerita ilmiah yang lengkap dengan suatu permasalahan. Beberapa teknik melakukan literatur review yang pertama adalah mencari kesamaan atau compare. Teknik melakukan review pada sebuah artikel atau buku dengan cara mencari kesamaan di antara beberapa literatur dan diambil kesimpulannya. Yang kedua, mencari ketidaksamaan atau kontras. Teknik melakukan review dengan cara menemukan perbedaan di antara beberapa literatur dan diambil kesimpulannya. Yang ketiga, memberikan pandangan atau criticize. Ini merupakan teknik melakukan review dengan membantu membuat pendapat sendiri terhadap sumber yang dibaca. Yang keempat, membandingkan atau sintesis. Ini merupakan teknik melakukan review dengan menggabungkan beberapa sumber menjadi sebuah ide baru. Yang kelima, meringkas atau summarize. Teknik melakukan review dengan menulis kembali sumbernya dengan kalimat sendiri. Demikian topik kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.